Suasana penuh semangat mewarnai Stadion Anjuk Ladang pada Senin 29 September 2025 ketika Bupati Nganjuk Marhen Jumadi memimpin apel akbar yang diikuti oleh 10.528 murid berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan. Acara ini menjadi momen penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap capaian luar biasa para pelajar. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Hormat! Gerak! Murid berprestasi Kabupaten Nganjuk tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laporan panitia pelaksanaan apel akbar 10.258 murid berprestasi tahun 2025 Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk,
beserta seluruh jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, Ketua beserta anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Camat Kabupaten Nganjuk, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan MA, para pengawas sekolah, dan Bapak Ibu Wali Murid, beserta anak-anak berprestasi tahun 2025 Kabupaten Nganjuk. A. Dasar Hukum. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun 2025. 3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. 4. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun 2025. B. Tujuan. Apel Akbar 10.258 murid berprestasi tahun 2025 diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi dari pemerintah daerah kepada para murid yang berprestasi akademik pada jenjang sekolah dasar negeri dan SMP negeri di masing-masing kelas. 1. Memberikan apresiasi. 2. Menumbuhkan semangat belajar. 3. Mendorong peran aktif sekolah dan keluarga. 4. Membangun rasa percaya diri dan kebanggaan. Pada jenjang sekolah dasar, penghargaan diberikan kepada peringkat 1 dan peringkat 2. Sedang pada jenjang SMP diberikan untuk peringkat 1, 2, dan 3. C. Sumber dana. APBD tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan tahun 2025 Kabupaten Nganjuk pada sub kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. D. Pelaksanaan. Tanggal 29 September tahun 2025, tempat Stadion Anjuk Ladang pada pukul 07 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. E. Peserta apel. 1. Murid SD negeri sejumlah 7.309. Murid SMP negeri sejumlah 2.949. Jumlah 10.258. 3. Wali murid dari jenjang sekolah dasar dan SMP sejumlah 10.258. Jumlah seluruhnya 20.516. Demikian laporan kami. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus menyerahkan secara simbolis beasiswa Nganjuk Cerdas tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan apel Akbar murid berprestasi tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan apresiasi kepada putra dan putri terbaik di Kabupaten Nganjuk. Tentu ini semua selaras dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Dan selanjutnya kepada Akila Sabrina dari SDN Negeri 3 Payangan.
Dan untuk selanjutnya kepada Naira Azhara Aulia dari SDN Negeri 2 Mancor. Dan untuk berikutnya kepada Sandra Revalina Putri dari SDN Negeri 2 Bogor. Dan selanjutnya kepada Nabila Makfur Al-Fariski dari SD Negeri 2 Traya. Farel Zikri dari SD Negeri 1 Singkalanyar. Bu, mundur Bu. Dan selanjutnya kepada Biandra Faradina dari SD Negeri 2 Tanjung Ana. Dan kepada Dama Naga dari SD Negeri 2 Tanjung Ana. Stefani Yolanda Putri dari SMP Negeri 1 Sawahan. Dan Oktavina Dewi Melati dari SMP Negeri 1 Sawahan. Dan Natasha Wida Arjanda dari SMP Negeri 1 Sawahan. Dan selanjutnya kepada Dia Ayu Sekarwangi dari SMP Negeri 1 Baru. Kepada Dia Ayu Puspita Sari SMP Negeri 2 Jatikale. Dan diberikan kepada Ananda Meila Putri Nabila dari SMP Negeri 2 Jatikale. Dan Idam Dwi Maulana Syaputra dari SMP Negeri 2 Jatikale. Dan selanjutnya diberikan kepada Aisyah Queen Fitra dari SMP Negeri 1 Mulu. Dan selanjutnya kepada Hanaya Alif dari SMP Negeri 1 Mulu. Sutio Abi Nugroho dari SMP Negeri 1 Bogor. Dan Aksela Putri Hadika dari SMP Negeri 1 Bogor. Dan Ines Dea Natasha dari SMP Negeri 1 Bogor. Dan untuk berikutnya diberikan kepada Ahmad Novel Hanifa Pratama, alumni SMP Negeri 1 Bogor. Dalam sambutannya, Bupati Marhen Jumadi mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian para siswa yang telah menunjukkan perjuangan dan kerja keras dalam belajar. Hari ini adalah wujud perhatian pemerintah bagaimana kita mencoba mencetak SDM yang unggul, SDM yang hebat. Anak-anakku semua telah berjuang keras dan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya kepada para orang tua dan guru yang telah berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencetak generasi hebat di Kota Bayu. Bupati Nganjuk mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anakku semuanya, juga kepada orang tua serta bapak ibu guru yang selalu mendukung. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci lahirnya generasi unggul. Hari ini kita kumpulkan di Stadion Anjuk Ladang. Dalam rangka apa? Memberikan motivasi, memberikan penghargaan kepada anak-anakku semuanya yang luar biasa perjuangannya, belajarnya sangat keras sehingga menghasilkan prestasi yang luar biasa. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan sukses kepada anak-anakku semuanya. Dan tidak lupa selamat dan sukses kepada orang tua semuanya. Mana suaranya orang tua? Ini luar biasa. Kolaborasi pemerintah, sekolah, dan orang tua. Bagaimana kita bersama-sama menciptakan generasi-generasi hebat di Kabupaten Nganjuk. Anak-anakku, setiap perjuangan, setiap jerih payah pasti ada hasilnya. Pemerintah dalam hari ini Kabupaten Nganjuk, Bupati dan Wakil Bupati, Kang Marhen dan Mas Hendi punya komitmen dari awal bagaimana kita mencetak anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul. Maka sekolah-sekolah tiap kelas dicari bibit-bibit unggul. Insya Allah doa kami suatu saat Presiden, Wakil Presiden dari Kabupaten Nganjuk, Allahumma, moga-moga yang hadir di depan saya ini, Allahumma,
ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, yang di TNI atau Polri, ada yang jadi jaksa agung, ada yang jadi ketua Mahkamah Agung, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati ganteni Kang Marhen. Allahumma nggak jadi bupati, nggak jadi gubernur, nggak apa-apa. Yang perempuan jadi istrinya bupati juga bagus, jadi istrinya gubernur juga bagus, jadi istrinya Kapolres juga bagus, jadi istrinya Pak Dandim juga oke. Karena apa? Orang sukses itu banyak sekali caranya, anak-anakku. Maka pemerintah dalam hal ini memberikan motivasi biar nanti tahun yang akan datang ketemu lagi di stadion dengan penghargaan yang serupa. Allahumma pertahankan. Jangan dilihat besarnya rupiahnya, tapi yang paling penting apa? Pemerintah memberikan perhatian penuh pada prestasi-prestasi Anda. Sekarang ini kumpul di stadion mulai dari Jatikalen pojok, dari Rejoso pojok, dari Wilangan, dari Sawahan Gunung, dari Ngetos Gunung, kemudian dari Pace, dari Prambon, dari Ngelonggot, dari Kertosono, dan dari kota, semua kumpul di stadion ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Saya selaku Bupati sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, pada orang tua yang selalu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk selalu membimbing pada putra putrinya. Seperti ini hanya di Nganjuk. Bupati yang akrab disapa Kang Marhen itu menekankan pentingnya membangun mental juara pada diri siswa. Ia berpesan agar para pelajar tetap tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu menghormati guru serta orang tua. Kalau anak-anak ingin sukses, kata kuncinya hormati gurumu dan muliakan orang tuamu. Kalau berani membantah orang tua, hidupmu akan susah. Maka, hormati dan muliakan orang tua serta tingkatkan ibadahmu. Lebih lanjut, Kang Marhen juga membagikan 3 pesan penting yang terinspirasi dari budaya Jepang. Pertama, kedisiplinan dalam belajar, janji, dan waktu. Kedua, gemar menabung dan berhemat, serta membeli barang sesuai kebutuhan. Ketiga, menerapkan filosofi Kaizen, semangat untuk terus memperbaiki diri dan menerima kritik dengan lapang dada. Kalau ingin sukses, jangan pernah merasa cukup. Teruslah perbaiki diri dan terima masukan dari orang lain. Punya mental cemen. Nah ini. Tidak boleh nangisan. Tidak boleh gampang mengeluh. Jadilah anak-anak yang tangguh. Setuju? Setuju? Dan yang paling penting, hormati Bapak Ibu guru di sekolah. Hormati orang tua Anda di rumah. Kalau anak-anak pengen sukses, kata kuncinya apa? Hormati dan muliakan orang tuamu. Nah, ini prinsip. Kalau kamu berani sama orang tua, membantah sama orang tua, Pak Bupati yakin hidupmu akan susah. Makanya kalau pengen sukses, maka hormati gurumu, hormati orang tuamu, dan muliakan orang tuamu. Dan terus tingkatkan ibadahmu. Pengalaman, hanya pesan saja kepada anak-anakku. Pak Bupati pernah ke Jepang, ada 3 pesan dari Jepang. Anak-anak Jepang, 1, mengapa mereka menguasai teknologi, mengapa mereka jadi negara maju.
Mengapa budayanya luar biasa tinggi di Jepang? Karena ada 3 hal. Satu apa? Disiplin. Maka kedisiplinan belajar, kedisiplinan berjanji sama orang tua, disiplin berjanji dengan sekolah, lakukan. Dalam kesempatan itu, Kang Marhen juga menyampaikan bahwa lebih dari 10.000 siswa penerima beasiswa Kartu Nganjuk Cerdas turut hadir dan mendapatkan penghargaan. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam pendukung pendidikan dan menyiapkan SDM unggul di masa depan. Pemerintah hadir memberikan perhatian penuh kepada prestasi anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Saya percaya di tahun yang akan datang stadion ini akan kembali penuh dengan generasi sukses penerus bangsa. Yang terakhir, yang lebih mendalam, pesannya apa? Anda harus punya filosofi. Filosofi apa? Kaizen. Filosofi Kaizen itu, anak-anakku, kalau kamu pengen sukses, terus pengen perbaikan dirimu sendiri. Filosofi Kaizen itu adalah filosofi orang Jepang yang selalu menganggap dirinya masih kurang. Sehingga kalau dikritik oleh orang lain, diberi masukan oleh orang lain, diberi saran oleh orang lain, terimalah dengan senang hati. Jangan jadi anak yang egois, menang sendiri. Maka dari itu anak-anakku, Pak Bupati yakin Anda nanti akan jadi orang-orang yang sukses. Setuju? Mungkin itu saja pesan dari Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat kepada orang tua Anda, keluarga Anda, guru Anda semuanya. Yang dalam hal ini para guru, orang tua, tetangga membantu kesuksesan Anda. Dan termasuk terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Anda sudah berprestasi. Terus pertahankan prestasi Anda. Insya Allah konsistensi seperti yang disampaikan Pak Bupati harus selalu dijaga. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Sikap dan perilaku di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah hijau yang ada di Kabupaten Nganjuk, masyarakatnya selalu hidup aman dan damai dengan perekonomian yang merata. Aktivitas kegiatan mereka didominasi sebagai petani dan juga sebagai wirausaha seperti berjualan sayur di pasar, menjual jamu, dan pedagang kain. Suatu hari, masyarakat desa mengadakan kegiatan bukur gunung. Tujuan utama kegiatan ini adalah membersihkan lingkungan serta menata lingkungan desa agar terlihat asli. Sejak matahari terbit, suasana desa terasa hidup dan penuh semangat gotong royong. Melaksanakan gotong royong dengan menyiapkan makanan sederhana seperti nasi jagung, gula, dan teh hangat sebagai penyemangat kerja.
Acara apel akbar ini ditutup dengan tepuk tangan meriah ribuan siswa, guru, dan orang tua yang hadir. Momentum tersebut diharapkan menjadi motivasi besar bagi seluruh pelajar di Kabupaten Nganjuk untuk terus mempertahankan prestasi dan membangun masa depan yang gemilang. Adapun rincian penghargaan beasiswa yang diberikan adalah sebagai berikut. Untuk tingkat SD, peringkat 1 Rp500.000, peringkat 2 Rp400.000. Untuk tingkat SMP, peringkat 1 Rp1.000.000, peringkat 2 Rp800.000, dan peringkat 3 Rp600.000. Kita ini punya program unggulan yaitu akses pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. Yang program salah satu program unggulannya apa? Memberi beasiswa anak-anak berprestasi. Bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang hebat di Kabupaten Nganjuk, maka kita mulai dari anak-anak. Kita beri beasiswa juara 1, 2 di tiap kelas di SD, seluruh Kabupaten Nganjuk, SD negeri, dan juara 1, 2, 3 SMP. Kita kasih beasiswa, termasuk kemarin yang kelas 3 SMP baru kita berikan tatkala dia masuk SMA, tadi juga ada SMA. Alhamdulillah kurang lebih 10.258 anak. Keren. Saya dengan Mas Babu punya komitmen betul bagaimana mencetak anak-anak hebat, anak-anak yang berkualitas yang bermanfaat. Nah, kita kumpulkan di sini, kita motivasi di sini, termasuk orang tua kita hadirkan kurang lebih hampir 20.516 orang di sini apel bareng-bareng. Bagaimana kita motivasi anak-anak kita, orang tua juga ikut, sehingga apa? Kita bareng-bareng sinergi orang tua, sekolah, dan pemerintah kabupaten. Harapannya apa? Ya anak-anak menjadi motivasi mereka ya, penghargaan ke mereka sehingga apa? Dari semangat belajar. Perjuangan itu pasti ada hasilnya. Kedisiplinan pasti ada hasilnya. Jerih payah itu pasti ada hasilnya. Maka anak-anak itu teruskan perjuangan belum berakhir. Sehingga cita-citanya masih jauh. Harapan kita dengan modal ini terus dipacu dan dipicu oleh pemerintah dan anak-anak sendiri, maka prestasi juga akan melesat bersama-sama. Tim Liputan, Toho TV.